Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anaknya hari ini? Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan keempat dalam pembelajaran matematika minat di kelas 10 SMA ya. Kalau misalkan kemarin tetap kita belajar tentang eksponensial dan juga persamaannya, kemarin itu ada 3 ya. Nah ini juga ada persamaan eksponensial, bentuknya itu nanti persamaan kuadrat. Bagaimana nanti penyelesaiannya nanti diajarkan di materi intinya. Dan juga ada satu lagi tambahan, yaitu notasi logaritma sederhana. Apa itu logaritma? Nanti kita jelaskan juga ya. Kalau kemarin itu apa eksponensial, sudah paham ya. Eksponensial kemarin itu bilangan berpangkat, di mana pangkatnya itu berupa variabel atau suatu fungsi persamaan seperti itu ya. Kebalikan dari sedikit berbeda dengan bilangan berpangkat seperti itu ya. Seperti biasa nantinya kalau misalnya ada kendala nanti bisa kita diskusikan di WA, di grup yang sudah kita buat, ataupun juga nanti di kolom komentar di Google Classroom kelas masing-masing. Oke, kita masuk ke materinya. Untuk materi prasyaratnya, seperti yang kemarin, kalian juga sudah harus tahu bentuk dari bilangan berpangkat itu sendiri. Sudah mengenal ya bilangan berpangkat, terus juga sifat-sifat dari bilangan berpangkat gitu ya. Itu dipelajari di SMP. Juga ada persamaan linear dan persamaan kuadrat. Kalian juga harus mengenal juga persamaan linear dan persamaan kuadrat. Dan yang terakhir juga bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 2 ya. Bisa itu difaktorkan, bagaimana cara memfaktorkannya, ataupun juga menggunakan rumus X1 2 gitu ya. X1 X2 di min B plus minus akar B kuadrat min per 4AC min 4AC per 2A seperti itu. Coba nanti dipelajari lagi, dilihat lagi kembali di buku SMP-nya. Yang pertama, untuk materi intinya itu tentang notasi logaritma. Apa sih itu logaritma? Nah, logaritma itu sebenarnya kan inverse atau kebalikan dari eksponensial. Jadi di matematika ini sebenarnya inverse itu selalu ada di matematika. Contohnya misalkan penjumlahan, kebalikannya itu pengurangan. Ada lagi perkalian, kebalikannya inverse atau kebalikannya itu pembagian, seperti itu. Ada lagi pangkat dengan akar kayak gitu ya. Jadi kalau untuk kemarin itu eksponensial, bilangan berpangkat eksponensial, bentuk eksponensial itu kebalikannya atau inversnya itu logaritma. Contohnya nih, Ustadz ada persamaan bilangan berpangkat itu 10 pangkat 3. Berapa 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, kalau misalkan kita balik, bagaimana sih bentuk logaritmanya? Jadi 10 ini kemarin bilangan pokok. Jadi tulisannya itu nanti logaritma dari 1000. Mohon maaf ini bukan 100 ya, 1000 ya hasilnya. Logaritma 1000 dari bilangan pokok 10 itu hasilnya 3. Dia diulang kembali ya. Jadi 10-nya ini sebagai bilangan pokok, ini pangkatnya, ini hasilnya. Kalau misalkan kita balik bentuk notasi logaritma, yaitu logaritma dari 1000 untuk bilangan pokok dari 10 itu adalah hasilnya 3. 3 ini sebagai pangkatnya tadi. Ada lagi nih, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Kalau kita ubah ke dalam notasi logaritma, artinya logaritma 32 dengan bilangan pokok 2 itu hasilnya 5. 32-nya ini hasilnya ditaruh di sini. 2-nya itu bilangan pokoknya gitu ya. Dan 5 ini sebagai pangkat dari bilangan pokok 2 itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan notasi dari logaritma itu. Jadi misalkan ada 2 pangkat X itu sama dengan Y. Itu kalau misalkan diubah ke dalam notasi logaritma itu logaritma Y untuk bilangan berpangkat bilangan pokok E itu sama dengan X. Paham ya? Dilihat kembali letaknya ya.
Bilangan pokoknya artinya di atas lognya ini, logaritmanya ini. Sedangkan y-nya itu hasilnya di sini, dan x-nya ini pangkatnya ya, banyak pangkatnya berapa. Oke, selanjutnya ada persamaan eksponensial bentuk persamaan kuadrat. Kalau kemarin itu ada 3 jenis persamaan eksponensial ya, beserta bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini juga bentuknya itu persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya untuk persamaan eksponensial bentuk persamaan kuadrat itu A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B A fx ditambah C itu sama dengan 0. Coba lihat ini ya bentuknya ya. Bentuk di atas dapat nih kita misalkan nih. Jadi kalau kita misalkan A pangkat fx ini kita misalkan Y. Sehingga bentuknya gimana? A Y kuadrat. Ini jadi Y diganti Y. AY kuadrat ditambah B. BY ditambah C itu sama dengan 0. Lihat bentuk ini. AY kuadrat plus BY plus C itu bentuk apa? Bentuk dari persamaan kuadrat. Kalau misalkan ini bisa kita selesaikan dengan mencari apa? Faktornya ataupun juga dengan menggunakan rumus tadi x1 2. Itu. Intinya tadi apa? Fungsi eksponensialnya a pangkat fx-nya ini kita misalkan menjadi variabel lain seperti itu ya. Contohnya nih. Ustadz ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Coba diperhatikan dulu. 2 pangkat 2x plus 1 kita bisa tulis ya. Aturan dari pangkat, kalau misalkan 2x plus 1 bisa kita tulis juga 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ya. 2x ditambah 1 kayak gini ya. Paham ya? Coba dicek lagi di SMP-nya kelas 3 ini. Jadi 2 pangkat 2x plus 1 kita jabarkan bisa jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. 2-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2x itu sama saja 2 pangkat x dipangkatkan 2 kayak gitu ya, ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Lihat nih, di sini ada 2 pangkat x, di sini juga ada 2 pangkat x. Kita misalkan saja 2 pangkat x-nya itu kita misalkan y. Bentuknya gimana jadi? 2y kuadrat ditambah y, 2 pangkat x-nya kita ganti y ya, dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan hasil dari 2 pangkat 2y kuadrat ditambah y dikurang 3 itu 2y ditambah 3 dikali y dikurang 1. Sampai sini paham ya? Kita faktorkan ini dapatnya dari mana. Kalau misalkan bingung juga untuk cara memfaktorkannya, bisa juga menggunakan rumus x1 2 juga bisa ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih mahir menggunakan faktor karena tidak ribet ketimbang masukkan rumus 1 2 yang tadi ya. Nah, jadi ada 2. Yang pertama kalau misalkan 2y plus 3-nya sama dengan 0, hasilnya apa? Y-nya sama dengan min 3 per 2. Ingat, y tadi kita ganti ya. Kita balikin lagi, y-nya sama dengan 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat x sama dengan min 3 per 2. Nah, kalau min 3 per 2, 2 pangkat x, kok ya, bisa hasilnya min, itu tidak memenuhi. Ingat sifat dari eksponensial, jadi harus lebih dari 0 ya, lebih besar dari 0. Dan juga kalau misalkan dipangkatkan itu harusnya hasilnya positif, bukan negatif, jadi ini tidak memenuhi. Dan yang satu lagi, 2y dikurang 1 itu sama dengan 0, maka y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1. Kita balikin lagi nih, y tadi kita misalkan itu apa? 2 pangkat x, jadi 2 pangkat x sama dengan 1. 1 itu bisa kita ubah juga menjadi 2 pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 0. 2-nya karena sama, artinya apa?
X-nya itu sama dengan 0. Jadi didapat himpunan penyelesaian dari ini tadi itu hanya satu, yaitu 0 himpunan penyelesaiannya. Sampai sini paham ya? Intinya nak, kalau untuk mencari seperti ini bentuknya, kalian harus tahu dulu nih apa yang harus kita misalkan. Jadi fungsi eksponensialnya, bentuk eksponensial yang mana nih yang bisa kita ubah ke dalam bentuk variabel. Kalau misalkan ada 2 pangkat X. Nah, ini ada 2 juga nih. Artinya bisa kita ubah semuanya menjadi 2 pangkat X. Ini kita jabarkan dulu. Itu. Paham ya sampai sini ya? Coba untuk nanti dikerjakan juga latihan-latihan yang ada di buku atau dicek juga contoh soal yang ada di buku, kurang lebih sama nanti kayak gitu. Sebagai latihannya, nah Ustaz kasih 2 soal. Yang pertama, ubahlah bentuk eksponensial pangkat berikut ya ke dalam bentuk logaritma yang tadi ya. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Bentuk logaritmanya apa? Yang nomor 2 juga sama, 9 pangkat 3 sama dengan 729. Lihat ini 9 pangkat 3 bisa disederhanakan dulu ya ini ya. Menjadi apa nih ya? Oke. Selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 27 sama dengan 82 kali 3 pangkat x. Paham ini ya? Yang mana yang kita misalkan nanti ya, kita ubah ya. Ini ada 3x, ini ada 3 pangkat 2x plus 1. Ini bisa kita jabarkan nih. Semuanya pindahin aja nanti ke sebelah kanan ya, notasinya ya. Dan yang kedua juga 2 dikali 9 pangkat 2x dikurang 20 dikali 3 pangkat 2x ditambah 18 sama dengan 0. Di sini 3 pangkat 2x, di sini 9 pangkat 2x. Paham ya yang mana yang bisa kita ubah nanti kita misalkan ya. Oke. Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Kalau misalkan ada kendala nanti bisa kita berdiskusi di WA ataupun juga nanti di Google Classroom yang sudah disediakan di kolom komentar ya. Saya tunggu hasil jawabannya paling lambat malam jam 9 malam ya. Kalau misalkan lewat dari waktu yang ditentukan, mohon maaf tidak usah terima. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.